Pas gerbang belakang DKI saya turun udah teriak-teriakan anak-anak. Pas dia istirahat dia istirahat ditipukin Batak jangan ribut sini, ntar aja di ring road, bodo amat, sekarang aja turun. Bukain tuh gerbangnya bang, akhirnya gerbang utama dia tuh DKI. Iya. Keluar semua, pacu lah, bawa pacul, bawa balok segala macem. Udah anak itu chaos belah dua. Jadi soalnya depannya bukan pelajar sih, pas keluar ngomong satpam, kuli, guru, Udah campuran. saya digebuk pakai balok ini. Waduh. Kayak Iya. jatuh dia sama saya kan. Anak kamput ada yang nabrak kaki saya sebelah sini, jadinya balance saya kan. Berdiri lagi. Saya lari sampai tikungan nggak ada yang lari lagi anak-anak. Dia mau ngeluarin BR, dia mulai ngeluarin BR saya. Dia masuk, taunya guru kan. Saya masukin lagi. Baru warga situ tuh teriak-teriak. Ngapa lu? Saya bilang teman saya ada yang mati. Lu mau mati? Saya gitu ya. Oke, balik lagi nih masih bersama gua dan Bang Batak, Bang Marwan nih. Kita lanjut di ketika Bang Batak ngalong ke Tangerang nih, Bang. Ada cerita apa ketika ente ngalong ke Tangerang? Kelas 2. Kalau kelas 2 yang saya ingat waktu itu diajak sama anak 4 di Tanah Tinggi pokoknya. Cuman ada alumni. Alumni dari sekolah mana? 4. Berapa? Namanya nggak perlu disebut lah namanya siapa lah itu. Pokoknya ada ikut mantek, ceritanya mantek. Nggak janjian. Seingat saya sih itu. Jadi singkat cerita nggak lama tuh ketemu tuh kan, ribut lah Dengan sekolah? veteran. Jelas musuhnya 4. Kita nggak usah ngeliat di Taunya anak 4 udah punya strategi, saya nggak tahu. Jadi kan udah ada tragedi lah sebelum ini kan masalah ini, jadi dia buat strategi gimana cara buat balas. Ada tuh alumni itu apa ya, bukan ngumpet, kayak orang biasa gitu. Betul. Jalan lagi ribut pokoknya alot lah itu. Soalnya si Rinto juga udah iya teman saya tuh Rinto nggak ketemu sama yang jagoan kelas 3 yang saya waktu kelas 1 tuh. Black tuh. Udah mulai alot dia. Ribut, alot, tahu-tahu diserobot sama yang jalan biasa tuh. Nggak kelihatan emang pakai ber, ada yang kena, baru buyarnya di situ. Anak veterannya? Iya bang. Selesai itu adem-adem aja, anak 4-nya jarang jalan gara-gara ada satu tragedi yang nggak bisa disebutin lah itu. Terus crash juga sama anak 4 waktu kelas 2, jadi jarang ke Tangerang gara-gara miskomunikasi dengan yang tadinya lu awal deket banget. Iya bang. Akhirnya miskomunikasi. Gara-gara apa itu? Waktu itu kebetulan saya nggak sekolah sih. Cuma dengar desas-desus saja. Mungkin Marwan tahu kejadian realnya. Cuman yang saya tahu kan jadi anak 4 nih gabungan sama DKI. Bang Marwan. Nah ini kan ente yang tahu nih kejadiannya kenapa anak kampus sempat miskom dengan anak 4 itu. Itu kejadiannya kayak gimana tuh bang? Ya awalnya sih kita nggak tahu ya, lagi mau ikut tabur bunga nih, di Jawa, Gama lah, Marum Gama. Kita jalan dulu biasa nih bang, anak kampusnya ke ketemuan di Trisakti. Oh iya, Grogol sana. Grogol, Trisakti, sama Kampung Jawa. Cuma belum ketemu Kampung Jawa dulu, ketemu Bonjer bang situ. Oh lu ketemu anak Bonjer? Iya, lagi jalan kaki ya kan, lautin terminal, terus itu kan taman-taman tuh bang, ya kan. Betul. Anak Bonjer situ nggak kelihatan, terus dia berdiri, ngeluarin golok sisir bang. Ribut dulu anak-anak situ, ribut. Kita anak-anak pada baik badan, kita lari paling terakhir bang, karena kaki lagi ada luka nggak bisa lari kenceng lah. Selamatin dah sama almarhum ya kan, Dapi tuh di petasan. Bonjer udah sama baik badan bang. Nah singkat cerita kita langsung naik atas lah, ketemu tuh baru anak Jawa. Katanya bilang, lu nggak ketemu anak Bonjer? Kagak gua. Yaudah dah, ayo gabung dah jalan tuh ke rumah almarhum bang ya kan, Gama. Nah dari situ udah mau maghrib kalau nggak salah itu, mau maghrib. Nah Jawa teriak, wah ini dari KI, di mana depan terminal? Udah pada keluar kan bang dari kaidos itu samping terminal rumah almarhum Gama, keluar. Nah dari situ tuh kejadian bentrok. Nah di situ katanya ada anak 4-nya gabung sama DKI.
Dari situ sih yang kita tahu ya, yang kita rangkum gitu dari suara anak-anak lah. Ya miskom aja sih. Miskom. Tapi di situ lu sempat bentrokin juga. Bentrokin. Ada anak empatnya juga. Ada. Cuman ya dia kayak ngulur-ngulur aja gitu, nggak bener-bener fight ngeributin kampung sama Jawa. Biasa aja yang kayak sih kita lihat anak TKI-nya. Baru di situ bang, posisi ribut. Ada itu kiri kanan lah di depan terminal. Iya. Udah di masa bodohin aja. Udah tetep perang anak-anak. Akhirnya? Setelah besoknya baru dapat kabar itu ada empatnya juga kan. Waduh. Terus gimana dong ah? Rame. Iya rame juga lagi empat. Ya udahlah. Selek dulu akhirnya bang. Selek di situ empatnya sebenarnya. Udah gitu ya udahlah singkat cerita kata anak empat nih sebagian temen kita ngomong ya itu miskom sih. Dia bisa gabung sama DK-nya miskom gitu. Miskomunikasi aja. Jadi di situ lu miskomunikasi. Akhirnya di situ lu hubungan antara Kamput dan Pak Cikokol ini sedikit merenggang. Merenggang betul bang. Itu berapa lama ketika lu merenggang itu? Hampir 1 semester sih kayaknya. Ya, seingat saya itu. Hampir 1 semester. Pokoknya selanjutnya ya, pas saya naik kelas 3 udah mulai gabung lagi di kelas adem lagi. Ya, adem lagi. Nah, kita akan lanjut di kelas 3 nih ya. Di kelas 3 apa yang membuat ada momen apa yang sehingga anak Pak Cikokol dan Kamput nih kembali menyatu nih? Saya coba lagi bawa basi-basi saya ikut nongkrong mempat karena saya emang nggak ada, kalau pribadi saya waktu miskomunikasi itu nggak terlalu saya pikirin. Nggak ada musuh, teman semua kiri kanan saya. Sebisa-bisa saya bawa basi saya dulu lah, coba ikut jalan sama anak empat. Mulai dari situ lah bang, mulai perwakilan Cengkareng misalnya 1-2 orang ikut kita jalan. Mulai dari situ mulai bareng lagi sampai 4 juga ke Jakarta lagi. Nah, ketika lu sudah gabungan dengan anak Pak Cikokol nih, ada momen apa nih? Karena kan bicara Jakarta Tangerang loh. Ya Tangerang lumayan. Yo, Kalau nggak salah waktu itu HUT Veteran. HUT Veteran. Sekolahan Pacul ulang tahun, cuman tanggalnya saya lupa tanggal berapa. Ada anak 4, ada anak Kamput juga nggak terlalu banyak nih. Naik motor soalnya. Motoran kita ya. Nggak lama nyampe tongkrongan anak 4, tahu-tahu katanya udah ada veterannya di Layang. Pokoknya di belakang lah, kita keluar dari Samsat pokoknya. Sama Cikokol. Ya, Dia di situ ya, rame ya. Kita baru keluar sampai situ. Anak-anak nih yang Kamput juga lumayan lah tuh, sama anak Jumprit ada ya, anak Jumprit. Oh, ada anak Jumprit juga. Jumprit. Jadi di situ lu berapa sekolahan? 3 kalau saya ingat saya sih. 3 ya. Kamput 4 Jumprit. Soalnya Jawanya telat kayaknya, Anto waktu yang mau datang. Iya si Anto. Telat. Pokoknya sampai Samsat tuh udah rame veteran bang, udah teriak-teriak lah. Ngeri. Saya masih diem situ. Yang lain udah pada mulai ngelawan. Kelar nih ya. Langsung seingat saya dia nih ngeluarin petasan nih. Cetar mulai agak renggang. Mulai renggang. Terus pokoknya pas baru belum petasan nyala tuh saya ingat saya ada teman saya tuh Rinto. Dia ngasih CBR. Nih lu aja yang pegang, gua nggak ikut. Kayak gitu. Emang sikonya waktu itu lagi panas sama Rinto. Sama sekolah musuh, bener-bener dicari dia. Sama anak 4. Ya udah. Era udah ribut gitu, udah mulai agak mundur dia. Tetap alot di tengah masih ketahan. Saya masih jalan kaki. Saya lagi ngobrol sama teman saya, ada basis buara namanya Tommy. Asik-asik ngobrol, tahu saya maju aja lari ke depan. Saya lari ke depan ngetrain nama kampus, Bang. Nama kampung Jawa. Oh, lu trek kampung Jawa? Iya. Saya maju jalan apa? Jalan santai gitu. Sambil pas sudah mau mulai dekat baru saya mulai agak lari kan. Ngeliat pelewang gede-gede dia, soalnya ada 2 orang di depan motor saya. Belakangnya emang rame motor semua. Saya agak maju daripada anak-anak lain. Ini orang kayak ngeliat setan, Bang. Waduh, langsung gimana ya, pokoknya saya di depan situ dia ada pada nama saya pokoknya. Terus dia ngilang begini. Kayak orang mau gunting kan. Iya. Saya belum ngeluarin BR, dikira saya nggak bawa BR kali. Pas dia ngilang mau bagi saya angkat madurannya yang dipinjemin sama teman saya tadi. Kaget dia, jatuh. Kan. Ya pas jatuh, herannya sih saya ada yang ngebagi mental tuh. Iya. BR-nya sempat mental. Mental. Apalagi belakang bang bagi, Brad. Mental lagi bang. Sakti nih orang nih. Pas mental itu tetap dia.
sayurin lah ya sama anak-anak tuh ya. Nah, pokoknya saya ngeliat nggak jauh nggak lama tuh apa merangkak pokoknya. Oh sampai merangkak Iya tuh. pembatas jalan kan. Oh. Iya. Udah saya ngeliat dia merangkak gitu, saya ngeliat yang anak veteran masih ada soalnya nungguin pegang kelewang gede, teriak-teriak nama saya, Batak ini gua, saya pikir kalau saya mundur kasihan ya anak yang lagi nyayurin kan. Gua nggak peduli, sini lu maju, kalau mau maju tak ini gua, sini lu maju. Akhirnya ceter ya Polisi. ya suara ceter bentar baru Baru mencar. balik lagi ke sekolah 4 tongkrongan anak 4. Nggak lama dari tongkrongan anak 4 ya kita jalan balik ya, Jangan balik. cuman bareng-bareng bang. Tuh taunya dipantek cepet bener bang. Cepet. Dia mau ngebalikin dipantek lah. Di mana itu di panteknya? Kita orang berhenti di depan Motherland. Pas mau masuk Motherland. Lampu merah kan, lampu merah tuh bang. Situ panteknya. Motor udah mulai arah di Motherland semua kan. Saya turun ngajak teman saya nih. Ayo, jangan kata dia. Jangan maju kenapa? Pasti nih dia mau balas dendam, pasti ada alumninya. Yang nggak dengar omongan itu udah ada beberapa orang yang maju, 4 atau 5 orang lah. Sama basis saya 1 orang ada 1. Yang kampus yang lain dengar mungkin. Selang berapa menit kita nungguin kan di situ. Ada yang lari ngos-ngosan. Belakangnya berdarah-darah bang. Ya Allah. Penuh darah, batiknya kalau nggak salah batik hijau ya, jumprit. Kayak kuning-kuning gitu lah, Iya, hitam pokoknya lah. warna-warna kayak gitu lah. Berwarna. Merah semua bang. Dia jadi merah semua. Merah semua. Itu anak jumpritnya tuh. Iya dibagi. Ya Allah. Kalau saya kan nggak ada di depan waktu itu kan. Jadi nahan di Motherland. Mungkin kalau mau tahu apa tragedinya, ada teman saya yang di bawah saya tahun. Tuh dia sendiri ya basis kampus yang ikut maju. Dia yang tahu. Pokoknya balik udah hancur, kita naikin Hancur motor. Kita dikejar juga kayaknya sama polisi. Oh dikejar juga. Buyar pokoknya, ada yang Motherland lari. sih. Iya, ada yang naik motor. Motor langsung, mana naik? Udah cabut masuk ke Motherland. Ke perumahan itu. Nah di kelas 3 sendiri nih, lu berdua lebih aktif jalan ke Tangerang atau ke Jakarta nih? Selingan sih. Selingan. Kalau ada jadwal di Tangerang, di Jakarta kosong, udah Tangerang aja gitu. Ajak anak-anak ke Batak, lain-lain, base-base yang lain. Terus kalau ada jalan Jakarta, udah baru Jakarta gitu. Artinya lu 2 daerah nih lu jelajahin nih ya. Ketika lu berbicara kelas 3 nih ya, momen dimana terakhir lu mengenakan putih abu-abu nih ya. Iya. Pastinya kan lu satu dimana lu fokus dengan ujian, fokus dengan lu punya rasa tanggung jawab buat adik-adik, ya kan, adik-adik kelas lu nih. Secara intensitas masih tetap terjadi bentrok. Nggak ada perjanjian kelas 3 kita. Maksudnya nggak ada perjanjian seperti apa tuh, Tak? Biasanya kalau kayak sekolah-sekolah lain yang terdengar di kuping saya, kelas 3 udah lah nggak usah ribut, biarin kelas 2, kelas 1 ributnya. Kalau kita orang nggak ada ribut lah, udah jalan-jalan lah. Pernah ada kejadian di mana? Kelas 3 kita mengandangin DKI pernah. Ngandangin satu DKI cuman udah dimenceng bang. Iya, Panggoyan. Itu kejadiannya kayak gimana tuh awal mulanya? Kalau saya rangkum mungkin anak-anak nih 84-nya agak kesel sama DKI. Gara-gara waktu itu pernah mau ngandangin dia. Kita lagi mau tryout kalau nggak salah. Ada dia ke depan sekolahan, trek-trek satu DKI. Pokoknya nggak lama anak keluar, mundur lah tuh DKI ke Wadas, arah Wadas. Mungkin dari situ dendamnya tuh. Jadi pas tragedi itu saya nggak sekolah, albesnya perintis nggak sekolah. Main PS bang. Iya parah ya, cabut ya. PS pokoknya. Masih pagi tuh bang. Nggak tahu saya juga dia 84 Buaran pada cabut sekolah juga ternyata. Ternyata dia nyari basis kita. Teman kita Ricky satu lagi di depan. Beli air apa beli rokok. Dia ngeliat dari jauh kan. Dari pasar kali lah. Ya ada anak GP. Panik lah anak kampus situ. Rimbo BR lah saya. Udah bedanya. Yang satu udah mau masuk ke WC. Nggak lama muka dia nih nongol si Bengal. Sama si Centong pada. Woi ayolah jalan gitu. Gua nggak mau jalan. Anak-anak gua nggak mau jalan, nggak ada BR. Udahlah nggak usah jalan, kita nongkrong di TK kali dia gitu. Taman Kencana. TK.
Tahu-tahu pas udah jalan tahu-tahu ngegebrak DKI bang pagi-pagi di sekolahan ya. iya bang. Pagi jam berapa ya? 9 jam 10 Teriak gitu. apa pagi ceria pokoknya amput 16 nih gitu lagi jajan bang ini ngasih duit gini itu jatuh duit Wallah. masuk dia ke dalam cuman dia nggak ada yang keluar gerbang sih ditendang-tendangin sama anak-anak Tendangin, tendang-tendangin dibukin, segala macam. saya juga kaget ya kan akhirnya tembus lah tetap ke TK biasalah minum-minum kecil Kecil. minum-minum kecil sampai habis johor iya Iya, habis aja saya aja Johor. Selesai ajan Johor. Iya, ada ngomporin lagi nih, ada kelas bang, ya kan? Mungkin habis minum kali ya, gahar kali, mungkin. Palanya bertanduk lah kayak Hellboy lah. Ajakin DKI lagi, weh DKI yuk. Dijadi gue bilang ya kan, boleh jalan DKI. Terus gimana kita? dan itu gara-gara kelas 1 kalau nggak salah. Iya, kelas 1 namanya ngomporin. Anjong, anak kampus bang. Iya. Ngomong 4 kali pokoknya ayo lah lagi. Saya agak marah ya kan. Iya. Ayo lah jalan lagi. Cuman turun semua dari motor ya. Iya. Satu lagi motor di gini. motor ya. Mati nggak ada BR. Taunya deden saya yang ikut madol sama saya juga dari PS nyamperin saya. Nih ada BR gua. Oh lu ada BR, tukeran tas saya. Tukeran tas Madura. Segini lah kalau nggak salah. Main ya? Cuma ada tulisan Arabnya tuh. Ya udah saya pegang, jalan nggak jauh kan, udah di Menceng. Pas gerbang belakang DKI saya turun, udah teriak-teriakan anak-anak. Pas dia istirahat. Pas istirahat. Ya, Istirahat. pas dia istirahat. Bisa jalan Johor. Saya turun, yang motor pada ke arah depan kan, menuju apa tuh? Gangnya gerbang dia tuh. Saya jalan kaki di situ. Ada beberapa orang ditimpukin. Jadi ada kulinya juga lagi ngebangun sekolah itu. Waduh. Teriak-teriak ada suara jobong saya ingat. Batak jangan ribut sini ntar aja di ring road bodo amat sekarang aja turun. Tetap jalan anak-anak teriak-teriak yang di motor. Buruan kirain ada apa. Buruan. Pas Dibukain kita gerbang. udah mau deket ternyata keluar dari gerbang. Dibukain tuh gerbangnya bang, akhirnya gerbang utama dia tuh DKI. Iya. Keluar semua. Sampai tukang pacu lah, bawa pacul, bawa balok segala macam. Udah anak situ chaos belah dua. Ada yang masuk dalam Menceng Jaya 25. Kalau kita mah cuma satu motor berdua orang keluar lagi ke arah Jalan Raya Menceng. Udah tuh di situ amburadul ya. Iya soalnya depannya bukan pelajar sih pas keluar nongol. Satpam, kuli, guru. Udah campuran. Iya, Kebon. pas kayak di situ kan motor anak-anak di situ kan. Ambak-ambakan lah. Pokoknya dia agak lurus Arah keluar. Jalan Jalan Raya Menceng. yang lain tetap masuk ke dalam. Pas saya digebuk pakai balok ini. Waduh. Cepuk kayak Iya. jatuh dari mati saya kan. Anak kamput ada yang nabrak kaki saya sebelah sini jadinya balance ya kan. Berdiri lagi. Saya lari sampai tikungan nggak ada yang lari lagi anak-anak. Udah jalan santai. Udah mau ngeluarin BR, ngeluarin BR saya mau ribut. Dia masuk, taunya guru kan. Saya masukin lagi. Baru warga situ tuh teriak-teriak. Ngapa lu? Saya bilang teman saya ada yang mati, lu mau mati? Saya gitu kan. Angkat gini dia. Emang pistol apa tempat pistol? Saya juga jadi noik kan. Iya. Ya udah Pak saya balik. Saya jalan ngambil botol di warung. Ambil aja botol orang saya ambil aja masukin tas. Saya inget. Itu tempat pistol doang ada pistol lah. Saya panggil lagi, "Weh, sini lu." Dia lari ke sono. Iya. Akhirnya udahlah. Ntar lagi balik aja dulu. Pak kompoi lah tuh motor. Hari itu nggak ada yang tahu dia misa. Nggak ada yang tahu. Dia sama veteran Betrik masuk kampus kan. Iya ada. Kita tuh boncengan kita sama dia bang. Motor ya kan. Pokoknya udah itu jalan. Kalau masalah tragedi awalnya kenapa bisa ribut sama tuh anak nih dia yang tahu soalnya. Soalnya dia yang nendang anak itu. Jadi singkat cerita bang, ada tragedi bang pas kita misah dari kandang DKI itu ngandangin. Bisa ya kan, muter lagi. Lihat Menceng, tahu belah sono Menceng apa gitu. Muter nah di situ kayak ada pelajar bang ya kan. Sendirilah kita berdua boncengan nih. Kita kira mah anak DKI. Pas papasan begini, dia tendang kan, ceger, musruk ke got, sampai lepek lah mukanya lah ya kan, got dulu, bungsut apa bungsut juga bang. Nah, jalan pelan-pelan, kata temen kita ini belakang nih, Wan, orang Uber tuh, udah slow, kita bantai lagi di sono. Oke siap, oke, ini jalan santai bang. Nah, ketemu nih pertigaan bang, pertigaan, itu teman anak lagi kan si korban nguber ya. Nyata si korban itu rumahnya di situ
Nah di situ encang-encingnya salah satunya tukang tambal ban di situ. Dia ngambil sok lah sama palu, anak-anak dipaluin. Ya Allah. Ada yang berdarah kuping kita, teman kita nih si Tommy tuh udah berdarah ya. Habis itu warga makin rame lah. Iya. Udah berantem sama warga di situ. Oh akhirnya lu ribut sama warga? Saya masih di belakang bang motor. Si korban dibagi juga sama anak-anak. Ya Allah. Pas saya nyampe, Parah ya. udah berantakan tuh anak-anak. Mana musuhnya dalam hati saya nggak tahu mana musuhnya soalnya. Kan. Ada si Ical ngedeprok dekat yang listrik. Mungkin habis senang atau apa tuh kepleset. Motor anak kampus saya ingat tuh motor beta. Jatuh motornya. Di situ ada beta juga ada di situ, centong. Saya ngeliat Tommy berdarah kupingnya bang. Kupingnya. Saya lari ke kerumunan itu, saya ngeliat BR mana musuhnya nih. Ini dia depan saya bagi kan, saya colek doang bang. Gitu doang. Menurut saya colek doang. Deket sini. Itu korban bajunya pramuka ya, dia. sampai darah semua bang. Saya pegang BR kan. Dia langsung habis dibagikan agak apa kayak jongkok ya. Bangun begini nih kayak orang apa mau nangkep saya kan. Cuma lemas. Iya lemas. Udah kami darah. Lemas saya bagi lagi ya. Tapi mikir dosa saya. Cuman udah lemas kayak gitu. Akhirnya pas saya nengok ke kiri motor udah pada lolos nih, anak-anak udah pada lolos, aman kan. Saya bisa sendiri bang. Anak-anak lurus, saya arah ke kiri arah Citra 6 ya. Iya. Arah Citra 6, Blangbir. Udah tuh ada suara sirine. Aduh kata saya nggak ada anak kampus lagi. Saya lari ke kiri tuh udah dikerubungin warga. Ayo lo gue tangkap lu. Sini deket aja gue bacok lu. Akhirnya dikasih jalan sama warga kan. Nggak lama ada yang saya datang. 2 motor. Naik saya. Selamat di situ. Cabut saya bang. Selamat. Saya cabut. Nggak jauh ketemu abang-abangan ada. Saya cerita suruh cabut sama dia. Saya ke waduk. Bandel saya balik lagi ke Sumber Bor. Waduh. Akhirnya ke Sumber Bor. Artinya di kelas 3 nih lu bukan semakin nurun tapi tetap stabil seperti kelas 2. Iya, parah. Nah, selain lu bentrok dengan satu DKI, lu ngandangin sekolah satu DKI, lu pernah ketemu sekolah mana lagi ketika kelas 3 nih? Ngalong ke Tangerang tuh. Ada cerita apa ketika ngalong? Itu bang, kelas 3. Jadi ada Jawa. Iya ada Jawa kayaknya. Ada cuman berapa orang, Anto doang kalau Anto sama Jaka kalau nggak salah. Ada anak 4 udah pasti, terus Kamput. Tahu anak Alta ada apa nggak? Saya nggak tahu tuh pokoknya. Pokoknya yang Jakarta 3 Kamja. Ada Kedoya berarti. Ada Kedoya. Iya, sebagian. 3 Kedoya, Kamput, Jawa. Jadi jalan tuh ala Aram Sutra. Oh Alam Sutra sana, iya. Gak ada janjian. Tahu-tahu rame bener nih. Arah nanjak ke tol kan tuh. Rame amat nih anak veteran. Kata anak veteran turun semuanya. Dari jauh udah turun. Emang itu gabungan banyak bang. Cuman nggak ada korpinya. Udah ribut duluan ternyata korpi di sana. Ada bijer ada. Baris nih rapet. Nggak pakai baju tua baris enggak langsung rapet aja anaknya. Baris jalan nyari BR veteran dari jauh teriak-teriakan. Nggak mau dibawa kolong itu tuh. Pas deket begini nih udah angkat BR semuanya anak-anak. Tiba-tiba kabur. Iya nggak tahu kenapa. Ada dia rame bang. Akhirnya dia cabut. Banyak yang ngejar sampai ke bawah-bawah naik flyover tuh naik. Iya. Kocar-kacir tuh di situ. Tembusnya begitu tumben. Kalau kelas 3 veterannya agak ngedrop. Kalau kenal temen yang bawa basis pada eranya tuh, Marinto dia agak drop. Apalagi ini gabungan Westapia hampir seluruh. Iya. Nah, saat kejadian itu lu juga ada? Nggak ada sih bang itu. Gua kejadian yang pas salah korban itu kan ternyata kan yang kita ngenain anak Dika tuh. Tuh kita ngandang 8 hari sih bahasa Jengareng. Ini bareng dia juga. Oh, lu sempat ngandang juga ke dalam. Nggak ketangkep saya sebenarnya. Yang saya belain motornya tuh, saya bagi dia kan biar motornya lolos. Iya. Ternyata di depan dia kena lagi sama warga. Jadi nyamperin motor dia ngerela tuh, padahal motor Black Attack bang. Buset. motor gak jelas lah. Iya. Motor asal-asalan. Iya. Jatuh ya kan. Udah sama kita nih yang punya motor tuh. Dia mau nyamperin lagi motornya. Sayang. Iya sama motornya. Aduh. Udah dimasain dia. Atau dia sampai digergaji dia kan hampir buta. Ya Allah. Matanya digergaji sama warga di pos RW-nya tuh.
Dia cerita dia begitu sih katanya pas cerita. Hampir buta matanya. Ya Allah. Dimasain. Aduh parah dah. Kan selesai itu pas kita keluar ya kan ditebus sama orang tua kan, berunding segala macam, kepala sekolah, pihak keluarga, pihak keluarga korban juga. Udah akhirnya keluar itu langsung ujian praktek emang. Ujian praktek. Langsung baik tryout. Udahlah ya kan. Situ. Apa kita telat sih nggak ujian praktek? Jadi kan ujian prakteknya di kampus itu yang ngawas itu lagi orang Toyota. Iya. Kita ketinggalan tuh di dalam kita. Nyantren dulu ya. 8 hari. 8 hari. Nah, bicara lu kelas 3 nih ya. Artinya kan lu sudah kenyang makan asam garam nih selama kelas 1 kelas 2 nih, ya kan? Nah, di kelas 3 sendiri itu bicara peta kekuatan nih sekolah STM, karena lu menjalani 2 wilayah nih, Tangerang, Jakarta. Untuk wilayah Tangerang itu siapa yang paling, kalau menurut lu nih, yang terkuat pada era lu tuh? Kalau menurut saya, yang saya lihat pakai mata kepala sendiri veteran sih. Veteran. Betul, veteran emang kalau Tangerang. Veteran. Kalau di Jakarta sendiri, Wan, kalau menurut lu? Ya, Bonjer sama Betri sih. Bonjer Betri. Iya, itu sering banget gitu. Lu tak? Saya pernah ketemu Betri cuma 1 atau 2 kali. Cuman los aja anak-anak. Mungkin nggak ada yang jagoannya yang itu kali. Kalau menurut saya sih ya waktu itu saya dendamnya Bonjer, Bang. Saya hampir bolong saya. Iya. Bonjer lah lumayan karena ada gembelan. Artinya di situ mungkin karena 1 DKI sudah pindah, jadi memang sudah mungkin dari peraturannya dari sekolah sudah ketat, gitu kan ya. Karena kan bicara 2016 nih bicara secara kultur sudah mulai banyak perubahan nih. Benar. Gitu kan ya. Sebelumnya. Nah, dari sekian banyak kejadian, ada kejadian di kelas 3 gak yang paling lu ingat sampai saat ini? Mungkin dari Marwan nih. Oh kita sih yang paling ini mah kelas 2 sih, Bang. Kelas 2, justru di kelas 2. Kelas 2. Apa itu? Itu kita lagi main-mainnya silaturahmi ke Kampung Jawa Serang. Oh, Kampung Jawa Serang ya. Kampung Jawa Serang 258. Betul. Lagi main sono mulu tuh, dari senior kita juga main sono. Nah, udah setelah singkat cerita kita mau balik nih, Bang, dari sono Bang Serang. Diongkosin nih, ongkosin ya kan buat ngerokok di kereta ya kan. Itu keretanya masih ini sih, Bang, ekonomi. Pemberitaan terakhir tuh kereta di Duri. Nah, singkat cerita lagi, Bang, jalan tuh kereta ya kan. Lewatin Rangkas Bitung. Stasiun Rangkas Bitung. Nah, emang anak sono bilangin, "Wan, lu hati-hati ya pulang." Kenapa, Bang? Di stasiun Rangkasnya sama Parung Panjang. Bisa kalau di Rangkas reset tuh ada anak Setiabudi sebut. Anak Setiabudi, ya oke. Dibekelin juga, Bang. Jadi kan megang BR kita doang nih. Nah, temen kita kasih lah BR ya kan. Buat pegangan juga. Itu posisi kita di kereta bertiga, Bang. Bertiga. Yang megang BR berdua. Kita, Kidoy. Udah berdua doang tuh si sama temen kita satu Kamlay, anak bawang lah gitu. Buat seseruan aja dah suruh ikut naik kereta. Udah tuh. Naik kereta, Bang, di stasiun Rangkas Bitung. Bener, Bang, ada pelajar rame. Hari itu ada Sabtu. Hari Sabtu. Iya, kita nggak tahu ya kalau Tangerang itu Sabtu masuk. Kalau Jakarta posisi itu udah libur dah. Iya. Jakarta anak STM udah pada libur. Nah, udah gitu kita dipasukin, Bang, kepung dah. Oh, lu dikepung? Kepung, masukin. Nah, di situ kita bertiga kita doang nih pakai celana abu-abu. Temen kita berdua celana hitam, sama pakai sweater lah, topi. Nah, udah itu kita di Bang ya kan. Di terus sekolah mana? Gue bilang gue Jakarta. Kenapa, Bang? Turun lu. Lah, gue keluarin BR, Bang, gagang doang nih. Udah. Akhirnya sekut, Bang. Enggak tahu sekut apa kereta mau jalan ya. Turun dong ya kan. Turun. Kereta jalan nih, Bang, cuma berapa meter doang jalan. Tret. Berhenti lagi. Ban bakar habis. Kereta. Itu 2 jam kagak jalan kereta. Terus akhirnya lu gimana tuh? Akhirnya ibu-ibu udah pada panik tuh yang lihat kita kan pas di mob gitu. Disuruh lepas celana abu-abunya. Bilang, tong, lepas celana abu-abu lu. Ntar tuh pelajar masuk lagi. Iya bu. Kita mau lepas ya kan. Tuh gembelan. Masuk lagi, Bang, sama pelajar-pelajar Setiabudi. Di mob tuh ya kan. Dia bilang ke temen-temennya, "Tadi Dita nih, orangnya tuh pelajarnya tak." Iya. Langsung ke temen kita kan, si Kido itu yang megang BR. Dia kan dari zaman sekolah udah masuk ormas, Bang. Iya. Batu cincin gede-gede kiri kanan sama kalung. Iya. Kami dia diginiin pas dia bahasa Sunda. Gua nggak ngerti bahasa
lu. Chaos lagi tuh kereta, kita ngebacok sasalan ya kan. Kepung lu bang, kita posisi tengah-tengah, gerbang sini gerbang situ, kepung. Temen kita beresin belah sini, kita belah sini. Nah si Kamleng udah ngumpet tuh, panas dingin lah temen kita tuh. Perang bang ya kan, kereta, wah chaos dah. Singkat cerita, habis chaos itu ternyata anak sebut itu ada yang lapor ke PKD kereta bang. Nah PKD kereta di situ ada juga, dia ngelapor bahwa sana ada pelajar mau pulang ke Jakarta bos. Iya. Jadi pas habis chaos, PKD kereta sama udah nyamperin gitu bang. Waduh, lagi kan, biar ngumpetin, kita ngumpetin di kolong tuh bang. Baru kita dibekap, dak mana Beru? Nggak ada pak, getok lagi, pakai selang, dar, pala kita tuh, mana Beru? Udah gua ambil aja, akhirnya gua ambil bang ya kan. Udah gua dibawa seret gua ke ruangan ini PKD keretanya kantor. Berdua. Nah iya masih Kido itu. Iya. Si Kamla yang udah, dia mah cabut aja udah sampai ke Jakarta. Iya. Itu diamanin dah tuh. Dan di situ anak sebutnya ada yang tangkap juga sih bang. Dibawa ke ruang PKD juga. 3 orang tangkap. Udah di situ kita di sekolahin tuh. Barang kita dipecutin ke selang. Nunduk lu, cepret. Udah badan bentuk kayak dikerokin. Tapi lu nggak diperkarain tuh, lu perihal lu bawa jam itu. Perkarain kan manggil ortu gitu. Cuma kita sekolahin dulu 3 jam nggak salah tuh. Dipecutin sama ditonjokin dada, sikap tobat begini. Iya. Terus pas mau didamain sama sebutnya kan ada yang ditangkap juga bang. 2 orang. Tadi suruh duel dulu, nggak berani sama sebutnya. Ya kan. Udah kira berdamai ya kan, didamainya. Terus jemput keluarga ya kan masing-masing. Udah akhirnya pulang bang, kita pulang kelar di situ orang tua datang jam berapa ya pulang ya, jam 1 malam nggak salah, jam 1 malam jemput bang. Udah akhirnya pulang nyampe rumah jam 3 subuh. Nah udah gitu, udah kita mau pulang itu anak sebut sama beserta gembel-gembelan kampung situ lah. Mantek depan stasiun bang, nungguin sampai malam. Lu dipantekin? Iya. Buset lah, kita mau ngopi aja kan udah selesai chaos lah, maksudnya nunggu orang tua datang, namanya dari Jakarta ya Cengkareng ke Rangkas 2,5 jam kan. Jemput kan pakai mobil pribadi. Nah kita ngopi nih sama security di depan stasiunnya tuh. Wah gembelan muter balik, jadi kita udah mau diculik di situ. Sama anak Setiabudi itu, setelah gembelan udah malam bang, parah. Anak Setiabudi ada yang pakai sarung lah apalah. Buset. Kayak ngeronda lah di depan stasiun, jadi kita keluar stasiun dikit. Kalau nggak ada pihak stasiun, ya kan? Kayak habis culik. Aduh, terniat emang itu. Itu doang sih parah dah. Itu yang paling lu ingat selama sekolah. Iya. Itu sampai BR kayak yang kita hilang sih. Nama BR kan kita namain Arjuna, Bang. Arjuna mencari cinta. Bener. Kemudian lah. Cuman di ujungnya kayak kita bikin jambulin, Bang. Jadi kalau kena daging kayak nyangkut gitu nanti di jambul, Bang. Itu BR sayangan, udah ditahan di situ. Nah, sementara dari lu, Tak. Apa momen yang paling lu ingat selama sekolah? Kelas 3 tuh, kalau kelas 3 kita kalau udah ketemu misalnya gabungan tuh udah pasti los terus. Pasti bang. Ngelosnya seperti apa nih, Tak? Ribut nih bentar nih, bentar los. Terus jalan ke Tangerang juga begitu aja. Cuman waktu Betrik ya itu kelas 3 itu ada Jawa, Anto, ada rumahnya Anto. Tuh baru itu saya ngeliat namanya Petet ya. Ngintilin Anto lari juga pakai apa? Gigit Madura di sini. Ya Allah. Itu doang. Cuman kayaknya anak Jawa yang punya dendam dilawan sih, terus pakai petasan mundur Betriknya. Cuman emang ada tahu siapa nih? Petet. Pokoknya selalu beratraksi dia kalau ketemu. Selalu beratraksi. Sampai digigit ya. Iya. Gigitin dia pokoknya. Oke. Nah, pernah gak sih lu punya pengalaman apa susah, apa sedih, seneng, lucu gitu Tak tuh selama sekolah? Pernah sekali, cuman waktu kelas berapa tuh ya? Waktu mau ke GP, nggak ngendangin, cuman emang kompai ke GP. Ternyata GP-nya kosong. Taunya ada yang ngikut kan, ada yang ngikut Timore naik motor. Orang udah naik Kopaja lagi, jalan naik terus dia belok
ada bulak seri. Iya tahu. Bagi Ama? anak gepet ada ngumpet di kampung Bali. Ya Allah. Tiba-tiba tinggal di kita keluar dibagi tuh. Anak Iya. 12 tahunan tuh rasanya. Bolong sih ya. Ya Allah. Nah, akhirnya di situ temen lu dibagi nih. Bagi. Oh. Udah dia ke JK enggak ya? Ke JK dulu. Yang satunya ke JK Dikda. Iya, yang satu lagi. Si Soninya pulang. Hmm. Dikopiin doang. Dikopiin. Iya. Tapi sebelum kita kumpul di JK kan di Kalideres turun tuh. Nggak lama itu dia tuh rombongan dia yang bantai ada 10 orang kan kalau nggak salah. Iya. Cuman ada pakai batik fluid dia. Oh. Keluar dari pokoknya Gang Nggak. Bali tembus lampu merah. Taunya GP. Udah anak-anak depan polsek pas pokoknya. Anak kampus pada turun depan polsek mau ribut. Ada guru kampus, cuman guru GP juga. Oh. Iya, dia ngajar Sama GP Mbak juga. Jimmy. Oh. Kalau anak-anak sama dia nurut emang. Oh. Balik. Nggak jadi ribut. Kalau jadi berantakan GP. Soalnya cuma berapa orang dia. Oh. Iya, Dia pas sampai JK, taunya itu ternyata dia orang itu yang nyulik. Dia nggak tahu kampus yang lainnya masih di depan kan. Iya. Dia habis bagi cabut mau keluar ke depan, ketemu. Mm-mm. Kayaknya nggak berantem. Sayangnya nggak berantem. Anak tahunan saya yang kena itu hanya itu yang kena. Artinya di era lu nih kampus nih benar-benar dikjaya nih ya kalau bisa dikatakan. Dukanya apa ya? Kayak yang tragedi di DKI kan kita ke itu Cengkareng. Ini motoin kita orang. Difotoin? Iya, ceprek. Saya juga dipoto sendiri. Oh aduh. Saya ngelihat di WA, dikirim ke nih saya kirim ke polisi. Iya. Ini orang yang dicari-carikan. Gitu sambil ketawa. Ledekin kita bang, ya kan Gitu. mau Cengkareng. Soalnya gimana Bang, anak kampus kalau kena emang pada waktu itu nggak ada yang tutup mulut, nggak usah bilang-bilang ke dia atau apa. Udahlah namanya di jalur ya, kena ya udah kena. Kalau dia kena dikit ngadu. Itulah Bang. Pokoknya banyak GP itu catatan anak kampus, cuman nggak pernah kepegang anak kampus, alhamdulillahnya. Iya. Pas hari itu aja tuh, pas saya udah pokoknya sih kayak cerita udah ditebus keluar sampai depan Cengkareng, di briefingin sama ibu-ibu, katanya masih diincar sama. Akhirnya saya sendiri nggak bisa praktek. Kalau dia praktek sama anak-anak saya enggak. Waduh, lu kemana tuh tak? Saya takut dituin sama lagi. Nyusul gua gitu juga. Iya, saya ngilang. Praktek Ngilang. Jadi praktek saya tuh sama guru saya Pribadi. iya Bang. Iya. Hari Sabtu kalau nggak ada anak-anak. Iya, kalau Soalnya itu hari biasa terus. jadi nggak ngerasain apa ya, jalan-jalan nggak ada kita gara-gara kasus itu. Lulusan Jam wisuda enggak ada. Nggak ada tuh ya. praktek bareng anak-anak nggak ada saya. Waduh. Gara-gara itulah tuh 2 minggu lagi mau UN Iya. Cengkareng gara-gara masalah itu. Nyesal sih jadinya. Misal ya. Iya Bang. Memasuki akhir abu-abu nih, bicara soal kelulusan nih Tak dan Marwan nih Tak. Ada cerita apa ketika lulusan? Lulusan udah pasti cocoretan ya Bang. Cocoretan. Di sekolahan foto-foto, Geser ke waduk Rawalele. foto-foto dulu di sekolahan. Biasalah ada. Briefing Jadi ada anak-anak. beberapa basis yang bisa kayak Buaran yang biasa bareng saya, anak-anak Buaran. Saya tahu dia mantek di Persaki. Saya Cengkareng untung bareng ya Bang, perintis. Cengkareng Sebagian di doang, Semanan. sebagian lagi Di Semanan ya. Taman Kota. Taman Kota. Ikut khususan Kampung Jawa. Terus Semanan. Semanan Pokoknya juga. Para mecah sih. saya habis dari waduk foto-foto sama nunggu info GP nih di mana nih. GP. Niatnya itu. Soalnya emang itu emang dikit, cuman setiap basis ada di situ. Pas di waduk gitu. Cerita pokoknya ada GP di 225. Jalan naik motor kan. Nggak usah ribut lah. Kita nyamperin anak-anaknya soalnya nggak nongol GP juga. Diberi kanan ngumpet, berarti kan nggak niat ribut. Masa kita mau ributin? Mending ke depan lah, nunggu ntar GP keluar mungkin keluar. Akhirnya nyusul anak-anak yang di basis Semanan, pokoknya di Empang lah, nggak tahu saya. Iya, Empang. Nongkrong situ lama. Kontek anak 4 ada di Budi, gabungan akhirnya. Gabungan saya sama dia. Gabungan langsung muter lagi Tangerang sampai nggak lama nongkrong, balik lagi jalan ke arah Tangerang Bang. Veteran. Iya. Dari veteran ya. Seingat saya sih sampai Metos. Udah dihalo-haloin ajar gini-gini lah. Muter balik.
kata kalau dibilang anak 4 di tongkrongannya nih biasa di sini. Kita berhentiin di situ bang. Di depan tongkrongan veteran ya? Nggak ada sama sekali. Kosong tuh. Nggak ada, udah niat bener. Itu 2 mobil ya? Iya. 2 mobil itu. Satu mobil ke atas. Balai, satu Bulan Jaya ya. Dua-duanya Bulan Jaya. Mobilnya sampai diberhentiin, tungguin veteran kan ada kan teriak pokoknya. Sampai atas mobil teriaknya. Nggak lama beberapa menit datang mobil. Pakai yang tua juga. Iya. Langsung buyar langsung. Dibrak. Saya aja loncat bang sampai jatuh. Anak 4 nih nahan tadi yang GBR dengan supir. Gara-gara itu bencar semuanya. Kalau nggak salah ada yang ke gorong-gorong kalau nggak salah. Ngumpet? Iya. 1 orang kalau nggak salah ya. Seingat saya. Habis dari itu udah agak sore kan tuh bang. Balik tetap 1 balai jadinya. Dua mobil ya. Satu mobil agak kecil. Nyampe Wargu nih. Menggantung Budinda. Ketemu duluan. Ternyata ada anak sekolah jalan kaki rame bang. Anak sekolah jalan kaki naik motor. Saya orang turun. Saya deketin anak 4-nya nih. Udah di jalanan busway ini udah berdua. Oh saya ngeliat nih si Jobong nih. Ini yang bikin gua kelas sama anak 4 nih dia nih. Iya. Saya udah keker aja pokoknya. Saya udah megang Madura teman saya. Dia orang megang bambu-bambu doang kayaknya sama bendera. DKI jadi itu bang. Temu DKI. Jalan udah mau deket. Kok ada di belakang dia. Rinto nih nyolek saya tak kalau cabut. Soalnya ada pada penama saya baris di sini. Nah, Jobong juga di situ. Saya mau ngincer dia doang sekali aja, maksud saya ngepet gitu. Dia nyuruh saya cabut, maksud dia cabut taruh BR, nggak usah pakai BR, soalnya dia kelihatan nggak ada BR. Saya masuk ke Budinda, chaos sudah hancur semuanya. Sama iya, sampai masuk ke Budinda kalau salah. Iya, sampai saya buka celana. Waduh, nggak ribut padahal. Ribut bentar doang bang. Iya. Doang, langsung ada. Dia juga yang naik motor cewek-ceweknya ada jatuh nggak ya? Kambil. Oh, kambil. Tasnya. Di anak-anak. Aduh, itulah. Sampai situ kita geser nih. Sampai dibonceng pakai celana biasa ke warung gantung, anak-anak kumpul situ. Ngaso lah. Saya dijemput ke situ. Gimana nih jalan lagi nggak? Balik aja lah balik. Saya mau ikut tadinya kan nganterin balik, kata anak 4 yang mau basis si Rinto, nggak usah takut dah, cabut aja, udah capek nggak bakal ada juga veteran. Dia balik, saya dengar cerita dia jadinya kan, saya udah nyampe tongkrongan, kok ini nggak pulang-pulang, ternyata ketemu veteran malam-malam bang. Ketemu veteran. Goyang-goyang. Ya, gitulah. Sayangnya ketemu pas kita gabungan. Oke. Jadi di situ artinya sepanjang perjalanan lu sekolah ini penuh lika-liku nih ya. Betul. Artinya juga bukan berarti bahwasanya kita hanya sekedar cerita semasa putih abu-abu ya. Bukan berarti nanti untuk ditiru atau untuk dijadikan sebagai ajang siapa kuat, siapa hebat. Tidak ada ke arah ke situ. Kita hanya sekedar berbagi cerita di masa putih abu-abu. Betul. Jadi kalau ada yang baik diambil, yang buruk dibuang. Jangan sampai terulang, ya kan? Mungkin dari Bang Marwan nih mau menyampaikan permintaan maaf dengan rival-rival yang dulu, atau mau kirim-kirim salam, atau mau kirim-kirim pesan, Bang Marwan, silakan. Untuk kita pribadi, buat pelajar yang masih pada sekolah, sudahilah, berantem nggak ada gunanya sih. Ntar lu setelah lulus sih lu bakal mikir, buat apa sih lu tahu-tawuran, berantem gini. Yang penting lu sekolah yang benar, banyakin lah prestasi, jangan banyakin tawuran. Setuju. Oke. Dari sih itu aja dari Bang Batak nih. Saya sih bang, kalau buat anak pelajar, kalau emang dia lagi nonton tayang-tayangan tentang tawuran kayak gini, sebenarnya kan bukan buat untuk ditiru. Sebenarnya lu ambil yang positifnya, negatifnya udah buat pelajaran buat lu sendiri, biar nggak lu sampai kejadian seperti itu bang. Betul. Sebenarnya sih. Jadi kalau masih ribut juga percuma juga. Yang ada kayak kita orang sama alumni yang lain yang ngerasain pahitnya. Betul. Misal juga malu sama diri sendiri, malu sama orang tua. Oke. Jadi kalau lu mau ribut, cuman kan kalau kita orang ngarep udah lah nggak usah. Buat apa sih? Iya bang, karena alumninya dia sendiri sekarang tuh
udah mulai duduk bareng apa bareng, tapi dia orang ribut. Percuma. Oke. Jadi kurang lebihnya seperti itu cerita Batak dan Marwan serta teman-teman dari kampus. Mungkin bila mana ada kesalahan di masa lalu, ada tindakan atau apa, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga untuk sekarang mari kita jalin silaturahmi, kita rajut kembali silaturahmi yang dulunya sempat putus, kita rekatkan kembali. Karena apa? Karena masa lalu jangan terulang, masa depan harus lebih cemerlang. Oke, sekian itu saja yang dapat gua kulik nih dari brother-brother gua yang ganteng nih. Ya gantengnya 11-12 lah sama Bang Ical ya. Bang Ical, Bang Rinto ya. Ini berdua nih. Oke, nanti Bang Ical atau Bang Rinto kita boleh duduk bareng, kita ngopi di sini nih, kita ngopi di Warja. Kurang lebihnya seperti itu. Gua Oman Serok dan Marwan Batak. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi, stop tawuran.